Suatu hari, hidup seorang janda muda yang memiliki seorang anak perempuan yang sangat disayanginya. Namun suatu ketika, sang anak jatuh sakit dan kemudian berujung meninggal. Nah, sekarang udah sampai rumah, lu masuk ya. Tadi kakinya juga dulu. Nah, mama mau pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak lo tidur. Nah, bangun dulu nih, mama mau makanan nih. Nak. Aku nggak bangun dulu. Nak, bangun nak. Sambil bersedih, ia pun berinisiatif pergi ke makam anaknya untuk berziarah. Ketika memasuki area makam, ia mengucap salam dan memberi sholawat kepada ahli kubur. Karena sayangnya berangsur 1 tahun, ia menahan rindu pada anaknya yang sudah tak ada. Ia pun berpikir untuk pergi berguru kepada seorang kiai, berharap kiai tersebut dapat memberi solusi padanya untuk mempertemukan ia dengan putrinya yang sudah tidak ada. Assalamualaikum Pak Yai. Saya sudah lama hidup sendiri. Saya sudah lama menjaga juga. Satu-satunya anak yang saya miliki sudah diambil Allah. Sekiranya saya ingin sekali bertemu dengan anak saya. Bagaimana ya Pak Yai? Waalaikumsalam. Sebenarnya ibu sudah ditinggal berapa lama oleh anak ibu itu? 1 tahun Pak Yai. Yang sabar ya Bu. Yang terpenting adalah ibu selalu mendoakan anak tersebut setiap ibu habis sholat wajib. Dan yang kedua adalah ibu selalu mengirimkan sholawat pada anak tersebut agar insya Allah nantinya akan tersampaikan pada anak tersebut, sehingga di dalam kubur ia terbantu oleh doa-doa yang telah dipanjatkan oleh ibu. Tapi saya tidak bisa sholat dan juga membaca sholawat Pak Yai. Baik Bu, yang terpenting ibu ada kemauan untuk belajar sholat dan sholawat. Nanti saya akan membimbing ibu untuk belajar sholat dan sholawat. Setiap hari dengan semangat ingin bertemu dengan anaknya, ia belajar sholat dan sholawat pada sang kiai. Seiring berjalannya waktu, si janda pun dapat mengerjakan sholat dan membaca sholawat, hingga akhirnya si janda bermimpi bertemu anaknya. Tetapi di dalam mimpinya, ia melihat anaknya sedang disiksa, diikat dengan kalung api di dalam kubur. Hingga akhirnya keesokan harinya, ia bertemu dengan sang kiai dan bercerita mengenai mimpinya.
Astagfirullahaladzim, anakku. Pak Yai, alhamdulillah saya sudah bisa bertemu dengan anak saya melalui mimpi. Tapi di mimpi itu saya melihat anak saya sedang disiksa, diikat rantai api di dalam kuburan. Bagaimana ya Pak Yai? Sekiranya saya harus bagaimana? Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila salasi shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw awalin shalihin yaqulahi." Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 amalan yang tidak akan terputus, yaitu sedekah yang terus menerus atau jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya maupun saudaranya. Itulah perkataan atau sabda dari Rasulullah SAW. Jika kita ingin selamat dari akhirat, dari siksa kubur, dan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Malam harinya, giliran Pak Yai yang dimimpikan oleh anak dari janda tersebut. Di sana, ia melihat si anak tersebut jauh berbeda keadaannya dengan apa yang diceritakan ibunya kepadanya. Dan si anak pun menghampiri Pak Yai tersebut sembari tersenyum bahagia. Ada 3 alasan saya memberikan suatu wejangan kepada si janda tersebut, yaitu yang pertama, saya menyuruh dia sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Yang kedua adalah menyuruh dia untuk sholat tahajud. Yang ketiga adalah untuk selalu berselawat dan mengirimkan Al-Fatihah, Yasin, tahlil kepada anak tersebut agar anak tersebut terhindar dari siksa kubur. Ketiga tersebut menjadi pilar untuk kita membawa kita ke alam kubur atau dalam akhirat, agar kita bisa menolong kita dalam akhirat, dan sholawat bisa menjadikan kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari siksaan dan kita masuk surga bersama-sama. Itulah 3 pilar yang saya sampaikan pada janda tersebut agar si anak dari si janda tersebut tidak mengalami siksaan kubur maupun siksaan di akhirat. Sekian dari kami. Sekiranya ada kekurangan dari video ini, maka mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.